Perhatian, perhatian. Selamat datang di bioskop SDG. Harap pastikan ponsel Anda selalu standby agar tidak ketinggalan menonton tayangan SDG selama premier berlangsung. Demi kenyamanan Anda, makanan ringan dan minuman silahkan disediakan di rumah masing-masing. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Bagaimana jika saya baru di zaman saat ini semakin banyak meminta kepada Anda dan melupakan Tuhan yang semestinya mereka sembah. Sahabat Syiar yang berbahagia, situs Keramat Marongge yang terletak di Desa Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, disinyalir menjadi titik pusat asal-usul ilmu pelet Marongge. Tim Syiar Dalam Gelap mencoba menelusuri kebenaran dari mitos tersebut. Mediumisasi pun dilakukan. Tak disangka ada makhluk yang mengaku sebagai Pangeran Naga Selatan. Pertikaian pun tak dapat dihindari. Belum lagi kehadiran para Panglima Selatan dengan membawa dendam yang membara, termasuk Panglima Cengkar yang pernah hadir dalam liputan sebelumnya. Tugasku adalah menyirnakan dari muka bumi ini. Akhirnya makhluk-makhluk penghuni makam hadir dan bercerita terkait mitos-mitos yang beredar. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Bukankah kita sudah ada perjanjian dengan Resiaku? Betul sekali. Kenapa Selatan memakai raga ini? Manusia selagi banyak yang dipikir tentang uang, itu mudah untuk saya hasut. Ketahuilah, kamu dan rakyatmu datang ke Pangandaran belum lama ini. Dan di sana terjadi perang-peranda. Kanjeng Nabi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah untuk manena ziarah-ziarah ke makam-makam Nabi-Nabi nu zaman bareton. Malam Yanti. Oh Yanti. Kalau yang siang? Yanwar. Oh Yanwar. Masya Allah. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Sahabat siar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tibalah saatnya pada malam hari ini kita akan melakukan proses mediumisasi, di mana informasi yang kita dapatkan pada siang hari bersama juru kunci mengenai sejarah dari makam Marongge, kemudian asal-usul dari nama Marongge, dan juga banyak peziarah yang datang ke sini dengan berbagai tujuan, dan juga ada ritual-ritual yang memang mungkin pada zaman dulu tidak dibenarkan secara syariat agama Islam. Mudah-mudahan malam hari ini ada makhluk-makhluk yang bisa menjelaskan tentang sejarah yang memang turun-temurun di lokasi makam keramat Marongge ini. Baik, sebelum kita mulai mediumisasi, kita coba tanya-tanya ke Pak Ustadz mengenai hal-hal yang memang berkaitan dengan makam keramat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Oke, gimana? Begini Pak Ustadz. Tadi kan kita udah interview Pak Ustadz. Interview. Oh, wawancara Pak Ustadz. Wawancara. Bersama juru kunci gitu Pak Ustadz. Dan banyak informasi-informasi yang kita dapat tentang sejarah di makam keramat ini gitu. Kemudian ada banyak peziarah dan sebagainya gitu Pak Ustadz. Namun yang memang yang Anda tanyain itu tentang fenomena makam keramat di Nusantara ini gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz menyikapi hal tersebut gitu? Tapi makam ini emang dikeramatin. Namanya makam keramat Marongge. Marongge, terus yang dikuburin siapa itu sehingga dikeramatin? Nah, tadi dari penjelasan juru kunci itu katanya utusan dari Mataram, Ustaz. Utusan dari Mataram. Tapi disucikan makamnya. Konon katanya karena dia nggak balik lagi ke Mataram, bermukim di sini gitu, Ustaz. Sehingga meninggal di sini. Boleh. Jadi inilah realita ya, fenomena makam keramat di Indonesia. Jadi bukan di sini aja, banyak tempat itu begitu ada seorang tokoh agama, tokoh kerajaan, tokoh pendakwah, makamnya itu selalu dikeramatkan dan selalu disucikan. Dan yang bahaya ini, makam-makam tersebut itu bisa menjadi wasilah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berbahaya. Kalau memang itu makam para wali, orang-orang soleh, hamba-hamba Allah yang soleh, ini banyak juga petilasan yang hakikatnya itu bukan dirinya yang dimakamkan. Kalau Anda tanya sama ente, Anda nggak bukti sejarah yang makam di situ tuh memang seorang utusan dari Mataram? Bukti sejarahnya ada nggak? Kalau tadi dari keterangan juru kunci itu hanya turun-temurun. Cerita turun-temurun. Dan ini belum bisa dijadikan sebagai standar kebenaran dalam sebuah sejarah tanpa didukung oleh data-data atau bukti-bukti yang cenderung mengarah kepada pembenaran cerita tersebut. Dan kita ketahui sendiri kalau cerita tutur tinular dari orang tua kita namanya khabar. Ada yang lebih, ada yang kurang, seperti itu. Tapi yang jelas kita kembali kepada konteks ziarah dibolehkan dalam ajaran Islam. Kita kembalikan lagi. Hakikatnya ketika kita selesai berziarah itu menambah keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Di situ Allah membuka sebuah tabir yang namanya makhluk pasti mati. Dan beginilah kondisi orang yang meninggal dunia. Seperti itu. Nah, sehingga ketika kita selesai ziarah, kita lebih ingat akhirat dibanding ingat dunia. Betul, Ustaz. Ini yang kadang yang menurut aneh ini perlu dibenahi. Kita berziarah hanya untuk mencari kehidupan dunia, di mana makam-makam keramat itu disandarkan bisa mengabulkan hajat kita untuk pangkat, untuk kekayaan, untuk jodoh, ya, ataupun hal-hal lain yang bersifat keduniawian. Padahal Nabi mengajarkan kita ketika berziarah ingat yang namanya kematian. Betul. Jadi ketika kita selesai berziarah menambah keimanan kita kepada Allah dan mempercantik amal soleh kita. Bukan malah kita menjauh dari Allah, menjauh dari ketaatan kepadanya, seperti itu fenomenanya. Dan juga kita mendoakan yang ada di keluarga. Nah itu juga nggak kalah penting. Karena apa? Orang yang meninggal dunia dia hanya mengalami dua keadaan aja, mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, seperti itu. Masya Allah.
Baiklah sahabat semuanya, alhamdulillah ya dari tanggapan dari guru kita tercinta mengenai makam-makam keramat di Nusantara ini. Tapi kita penasaran nih di lokasi makam keramat Marongge ini, bagaimana sih informasi dari sisi lain? Mudah-mudahan jadi informasi dan jadikan wawasan ya Pak Ustadz. Jangan dijadikan suatu standar kebenaran. Tapi nih yang Anda pengen nanya nih. Siap Pak Ustadz, ditanya Pak Ustadz. Ini mitosnya kan makam Marongge identik dengan pelet. Nah itu Pak Ustadz. Jadi ada orang yang ingin menggait anak orang, baik gadis ataupun laki-laki, itu kesini katanya biar mendapatkan ilmu pelet sehingga bisa memberikan daya tarik kepada orang sekitar. Itu betul nggak? Konon katanya Pak Ustadz. Yang benar. Ada ajiannya katanya Pak Ustadz. Ada ajian. Ngambilnya di situ. Ngambilnya di kali justru Pak Ustadz. Kok di kali? Iya. Karena kejadian legendanya itu katanya di kali. Bukan di makam itu. Bukan di makam itu. Oke, berarti cerita berita yang ada di medsos, yang ada di yang berkaitan dengan keramat ini nggak benar itu ya. Tapi kesaktiannya itu ya dari kali dipindahkan makamnya di situ katanya Pak Ustaz. Jadi asalnya di kali gitu. Dimakamkannya, dipindahkan ke menarik menarik. Oke lah kalau begitu kita akan coba lihatlah nanti gimana prosesi mediumisasi. Diharapkan ada makhluk-makhluk yang memang berasal dari makam itu ya. Jadi kita ketika ngobrol akan mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. Insya Allah. Oke. Oke sahabat semuanya, ikuti terus liputan malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Mana makhluknya? Ambil di mana? Ustaz. Pohon pisang. Begini Ustaz. Udah jangan pohon pisang deh. Nanti. Iya kan kami di sana. Men siap ya? Siap Pak Ustaz. Assalamu ala man ittaba'al huda. Saya berhadapan dengan siapa? Dari tadi Anda memata-matai kegiatan saya. Siapa Anda? Saya yakin Anda bukan berasal dari tempat ini. Siapa jati diri Anda? Kalian punya Sengkuni. Apa tadi? Budak Sengkuni. Wah, sembarangan Anda mengatakan itu. Kalian punya Sengkuni. Oh, punya Sengkuni. Kami punya Sawangi. Loh. Bukannya terbalik tuh. Oh, maksudnya kami telah menangkap Sengkuni dan Anda telah menangkap sapu angin. Seperti itu? Ya. Betul. Lalu hubungannya dengan Anda apa? Siapa yang mengutus Anda? Masalah kita belum selesai. Siapa jadi diri Anda? Tak perlu engkau tahu.
Lalu bagaimana saya memahami masalah kita, sedangkan saya tidak paham siapa Anda? Kembalikan Sengkuni. Itu bukan satu hal yang sulit bagi kami. Dan akan kami kembalikan Sapuangin. Kenapa Anda ingin kami membebaskan Sengkuni? Tidak apa-apa. Katakan siapa jati diri Anda? Apakah Anda utusan selatan? Saya bagian dari selatan. Hanya secercik energi saya. Berarti Anda diutus oleh Nogo Segoro Kidul. Tak ada Nogo Segoro Kidul. Yang ada siapa? Saya. Anda. Siapa nama jati diri Anda? Atau gelar Anda itu siapa? Anda mau siapa? Loh, Anda ingin saya berikan julukan? Betul. Saya orang yang pandai memberikan julukan kepada seseorang. Siapa jati diri Anda? Jagain ini. Lepi jagain. Saya malas berhubungan dengan seseorang yang tidak mau mengutarakan jati dirinya. Anda tidak sendirian ke tempat ini. Seperti Anda, kami pun juga pengawal. Tapi tujuan kami ke tempat ini jelas. Kami ingin mengungkap satu mitos yang beredar di tengah masyarakat. Tujuan kami juga jelas. Apa itu? Di mana Sengkuni? Tidak semudah itu. Saya harus tahu jati diri Anda siapa dan siapa yang mengutus Anda. Tidak ada yang mengutus saya. Saya sendiri yang datang ke sini. Lalu siapa Anda? Tanyakan pada Lodaya. Kenapa saya harus bertanya kepada Lodaya? Karena dia seterus saya sampai saat ini. Dan dia yang menculik Sengkuni. Betul sekali. Anda tahu Sengkuni ditangkap oleh Pangeran Lodaya. Iya. Dan Anda meminta kepada saya untuk membebaskannya. Dan kami akan bebaskan Sapuangin. Itu musuhmu, Kang Mas. Sapuangin sedang menjalankan tugas. Berlama-lama di tempat kalian pun kami tidak mengkhawatirkan keadaan. Wahai manusia, janganlah engkau membanggakan diri. Bagaimana jika saya Baruna? Anda siapa? Baruna. Bentuk rupa dari Baruna. Bentuk rupa dari Baruna. Biasa aja. Kenapa saya mesti khawatir dan cemas?
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Oke. Bagaimana keadaan Anda? Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله.
Bismillah. 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 Jebol! Mengapa Lala Roga tidak datang tadi? Bismillah. 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 الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Siapa ini? Bismillah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin. Tidak akan pernah Sahbihi ajma'in. Anda mampu mengalahkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. tubuhku banyak sekali raja. Aslih lana syunana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
bermain licik. Anda bermain licik ternyata. Mengapa Anda tidak hadirkan Lalaroga? Lalaroga. Untuk apa saya hadirkan? Untuk saya balas dendam. Anda berarti memiliki tujuan yang sama. Menghendaki kami membebaskan Sengkuni. Sapu angin ada di tanganku. Saya akan beritahu Anda di mana Lodaya berada. Dan hadapi langsung Pangeran Lodaya tanpa menggunakan tubuh manusia. Jika itu kehendakmu, akan ku kejar di mana Lodaya berada. Namun sebelum itu, sembuhkan dulu lukamu. Baru kau mampu menghadapi Pangeran Lodaya. Luka itu sangatlah mudah untuk saya sembuhkan. Baiklah kalau begitu. Dirimu pun terluka. Akan ku kejar di mana Lalaroga bersembunyi. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kesesatanku, termasuk Anda mendatangi yang tak tiada datang. Oh, seperti itu. Tidak terima saya. Biarkan kesesatan itu terjadi. Dengan kebodohan manusia. Ternyata Anda khawatir dengan pergerakan kami. Anda khawatir banyak manusia tersadarkan akan tipu daya Anda. Seperti itu. Anda takut Anda tidak dihormati lagi oleh sebangsa kami. Jangan pernah mengusik apa yang sudah saya. Apa yang sudah Anda bangun, begitu maksudnya. Lalu Anda boleh mengusik keimanan kami. Tentu. Dan kami tidak boleh memperbaiki keimanan kami. Banyak sekali manusia-manusia yang bodoh yang meminta kepada kami. Betul, selagi mereka tidak sadar. Namun ketika mereka menyadari dan memahami semua adalah tipu daya Anda, saya yakin mereka akan sadar dan kembali ke jalan Allah yang lurus. Manusia selagi banyak yang dipikir tentang uang, itu mudah untuk saya hasut. Itulah jebakan Anda. Ya, Selalu menawarkan dengan kesenangan dunia yang menipu. mudah untuk saya berikan itu. Oke. Namun kami pun tidak akan berhenti untuk mengingatkan mereka akan tipu daya Anda, akan perhiasan dunia yang menipu. Itu tugas kami.
Pergilah Anda ke Ciremai. Ada satu puncak yang bernama Puncak Kayangan. Anda telah ditunggu oleh Pangeran Lodaya. Jika Anda berbohong, akan kukejar Anda. Apa alasan saya berbohong kepada Anda? Kehadiran Anda pun dinanti oleh Pangeran Lodaya. Akan kukejar kemana Lodaya. Tak perlu Anda kejar, karena Pangeran Lodaya ada di Puncak Kayangan. Datanglah Anda malam ini juga. Baiklah saudaraku. Kita kejar bersama-sama. Bismillah. Tunggu saudaraku. Sekali lagi, jangan pernah Anda mengusik tempat-tempat yang sudah saya. Anda tidak punya hak untuk mengatur saya. Cukup Allah yang mengatur saya. Jika dirimu ingin baik-baik saja, Jangan dan harap. juga sekelilingmu, Apakah kami ini khawatir dan takut dengan ancaman Anda? mungkin Anda kuat, tetapi orang yang selama ini menemanimu, Saya ingatkan, Anda ditunggu saat ini oleh Pangeran Lodaya. Kenapa Anda berlama-lama? ingat pesan saya tadi. Nggak perlu saya ingat. Dika, bantu sadarin Kak. Oke, sahabat siar. Rupanya awal liputan malam ini cukup menegangkan juga ya. Karena ada beberapa makhluk utusan dari selatan. Dan memang kehadirannya itu sudah kita rasakan beberapa saat sebelum opening atau sebelum pembukaan ini berlangsung. Oke lah sahabat siar, memang liputan kita terakhir itu berkaitan dengan peran Pangeran Lodaya yang menangkap dan menawan Sengkuni karena terjadi pergesekan atau pertempuran antara Sengkuni dengan Pangeran Lodaya. Dan rupanya ada pihak-pihak yang tidak rela Sengkuni berada di pihak kita, terutama pihak selatan. Tapi biarlah itu semua berlangsung dan insya Allah menjadi urusan Pangeran Lodaya. Dan sepertinya kita akan langsung aja untuk melanjutkan liputan kita pada malam hari ini. Menyangkut mitos pelet di makam keramat Marongge, kota apa? Kota Sumedang. Oleh sebab itu jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Alhamdulillah bisa istirahat juga. Masih ada satu lagi, Mas.
Ente aja yang ngadepin, Di. Komunikasi, Di. Udah komunikasi belum? Belum, Ustaz, baru masuk. Coba ente aja komunikasi, Anda minum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah bisa Anda berkomunikasi dengan kami? Siapa Anda? Kenapa tiba-tiba masuk ke raga mediator kami? Ada yang ingin Anda sampaikan kepada kami? Di mana Toila? Siapa Anda? Kenapa mencari guru saya? Saya ingin menanyakan sesuatu. Boleh saya tahu terkait apa? Biar saya sampaikan kepada beliau. Sesuatu yang menyangkut raga ini. Sesuatu yang menyangkut raga ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Waktu kami tidak banyak. Izinkan kami untuk berbicara dengan Ratu Ila. Baiklah, saya coba panggilkan dulu. Pak Ustadz, punten, nyariin Pak Ustadz. Siapa itu? Dia nggak sebutin nama. Pakai raga itu sama. Apa? Pakai raga ini. Oke lah. Nggak nyebutin nama dia. Banyak Pak. Anda mencari saya? Betul. Dan Anda belum menyebutkan jati diri Anda. Panggil saja kami Rossi. Oh, Anda Rossi, pemain motor ya, motor formula. Rossi? Hah? Resi. Oh, Resi. Anda Resi. Saya kira Rossi, kedengarannya Rossi. Oke. Saya sudah ada di hadapan Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kami diutus dari timur. Diutus dari timur. Tepatnya di kota apa? Tidak perlu kami sebutkan. Tidak perlu. Bukankah
kita sudah ada perjanjian dengan Resi Agung. Betul sekali. Kenapa Selatan memakai raga ini? Karena kami ingin memutuskan ikatan dengan Selatan. Dengan Selatan. Bukankah Anda sudah mengetahui bagaimana kejadian di masa lampau? Dan terakhir, waktu Anda berkunjung ke salah satu tempat Wismoyo, kami para raksasa yang sudah memutuskan ikatan dengan Selatan, dan sebagian dari kami sudah mengikuti Anda. Jangan engkau kembali. Bagaimana carut marutnya dunia masa lampau. Kami berharap kepada Anda untuk menutup pintu yang datang dari selatan. Setelah Pangeran Naga Selatan memasuki raga ini, agar kami leluasa untuk membantu Anda tanpa bayang-bayang mereka, dan pasukan kami tidak menilai kami kembali lagi ke selatan. Kami mempersiapkan perang Anda yang akan sebentar lagi Anda jalani di kehidupan Anda yang terakhir. Jangan sampai di kehidupan Anda yang terakhir ini tercoreng seperti generasi sebelumnya. Kami sangat berharap kepada Anda untuk tetap menutup jalur selatan, sehingga kami tidak merasa dibayang-bayangi. Apakah Anda tahu bagaimana generasi sebelum Anda dihabisi dan diusir dari tanah ini? Bagaimana selatan memasuki pikiran-pikiran manusia, dan manusia itu mengikuti arahnya. Anda tahu, para pembesar Anda yang terdahulu banyak yang mengikuti arahan dari selatan, dan sekarang pun dalam pertempuran akhir akan sama.
Ingatlah Toila, perjalanan Anda bukan hanya bersinggungan dengan bangsa kami, tapi juga dengan bangsa Anda. Kami sedikit keberatan dengan selatan memasuki raga ini. Saya berharap kepada Anda untuk menutup jalur Pangeran Naga Selatan, atau yang Anda kenal dengan Baruna, Pangeran yang dibuang karena keserakahan dan ketidakmampuan dalam membangun tatanan di Nusantara. Mendekatlah kemari, Atoila. Saya sudah di dekat Anda. Saya ingin menyentuh dada Anda karena ada sesuatu. Insya Allah aman dada saya. Ada mutiara, Atoila. Saya mampu untuk menghilangkannya. Baiklah. Jangan sampai mustika itu merubah jati diri Anda dan Anda kehilangan satu hal dari diri Anda. Salam kami untuk Syekh Jabir dan Hasim Bahadur. Semoga di mana Syekh untuk saya mengobrak abrik pasukan selatan. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? tidak ada. Semoga bendera kami dan bendera Laut Merah selalu bersama. Kami pamit. Silakan. Kenapa tidak dari dulu saya dikasih raga ini, Syekh? Sudah tidak sabar saya, Syekh. Udah Anda kembali. Tidak ada tugas untuk Anda malam ini. Berikan tugas untuk saya, Syekh. Kembalilah. Tidak ada tugas untuk Anda. Saya khawatir dengan dirimu, Syekh. Udah, aman. Udah, tenang. Aman, aman. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Tahan dulu, tahan dulu. Bismillah. Anda mau ngapain? Wih. Udah Anda keluar. Tugaskan saya, Syekh. Udah Anda keluar.
Yan, piye kabare? Tuh main nggak pakai sepatu? Saya bah. Nggak pakai sepatu? Sepatu. Kenapa? Karena nyokor aja lebih baik bah daripada pakai sepatu. Wes sini ente belum. Cegukan bener jadi orang. Sini. Ente udah mandi belum? Udah bah tadi bah. Nggak bener kok masih. Sebelum abah tadi mandi. Masih agak-agak bau-bau aja. Ente nggak pakai parfum? Nggak pakai parfum? Saya juga ada bah parfum bah. Tadi saya pakai. Tuh. Ini ada produk Masya Allah. Segoro Kidul. Segoro Kidul. Itu udah punya belum? Saya ngaremin bah. Oh ya, ini belum punya? Belum bah. Nah ini buat ente deh. Alhamdulillah. Semprot dulu, itu suka nggak aromanya? Cung, 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 cung. Masya Allah seger bah. Seger ya? Segoro Kidul ini aromanya aroma laut selatan. Ya, nah, jadi ente nanti mau diminimisasi makhluk dari laut selatan. Ondran-ondran lagi bah. Ini buat ente deh hadiah dari aneh. Matur dulu bah. Ya. Alhamdulillah. Jangan lupa kalau habis beli di SDG Store. Oh, tentu ada saja 10 bah. aroma itu. Ya, jangan lupa ya guys ya. Ya. Apalagi ya ini aneh kasih tahu ya. Iya, bah. Ini bulan ini lagi ada promo. Promo bah. Iya, harga 100.000 dapat 3 parfum. Masya Allah, luar biasa. Yang aromanya berbeda. Wah, mantap. Bisa milih nih. Bisa milih dan kita punya aroma unggulan tuh diantaranya Segoro Kidul, ada 3 Pangeran, ada Abdi Kinase. Abdi Kinase. Kok tak tahu ente? Kan saya kemarin juga jualan bah. Dagang juga. Abdi Kinasi. Terus ada apa lagi? Nawang Wulan. Madinah. Toharo. Masya Allah, luar biasa. Komplit Itu bah. kalau Madinah itu orang mana sih itu? Emaknya si Dina? Madinah itu sebuah tempat. Oh, bukan emaknya Dina, bukan? Bukan bah. Bukan? Madinah. Oh, kota Madinah. Kota Madinah, Berarti ya. aromanya itu mencerminkan Kota Madinah. kota Madinah. Wah, itu udah punya. Yuk, belum. kasih lagi yuk. Madinah. Kasih yuk, nanti tagih habis ini. Ya udah kayak mau gratis dulu. Oke deh. Masya Allah. Siap minimalisasi ya? Insya Allah bah. Oke, kalau gitu nanti fokus. Bismillah. Fokus. Assalamualaikum Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.